Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Presiden Joko Widodo melantik 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 serta 1 kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat digelar di Istana Negara, Jakarta. Para menteri yang dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72P tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju. Periode tahun 2019 sampai 2024 tersebut diantaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Untuk diketahui, pelantikan tersebut digelar setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga telah menyetujui usulan pembentukan Kementerian Investasi. Presiden Joko Widodo juga mengangkat Laksana Trihandoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengangkatan tersebut sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19M tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden mengambil sumpah jabatan para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019 sampai 2024 dan Kepala BRN tersebut yang dilantik. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam rangka menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir. Hadir secara terbatas dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPK Firly Bahuri, dan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan. Saya dilantik oleh Bapak Presiden baru selesai sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Ini adalah sebuah amanah dari Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden. Sudah tentu ini kita akan jalankan dengan sepenuhnya. Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin Bapak Presiden dengan Pak Jokowi JK telah membangun infrastruktur yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah di mana peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu, reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Arahan Bapak Presiden dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara dan IODB kita akan tidak mengalami perbaikan. Dalam konteks itu saya pikir 1 tahun 6 bulan kami sudah di pemerintahan dalam memimpin BKPM sudah barang tentu sudah banyak yang kita lakukan juga. Semuanya ini kita lakukan atas dasar arahan Bapak Presiden. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah tekuni sebelum saya melakukan
tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN, ya, dan kami sangat semangat untuk bisa bekerja sama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN. Kita ingin sekali begitu banyak, walaupun Tridharma dan penelitian di universitas itu ada di bawahnya Kemendikbud Ristek, tetapi kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita, dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Pak Presiden mengenai Merdeka Belajar, dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21st century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia juga, di dalam riset, di dalam proyek-proyek sosial, di dalam magang di dalam industri, dan berbagai macam pertukaran pelajar. Jadi ini merupakan suatu hal yang juga mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu, dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Badan yang baru dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai bidang pemerintah. Tentu kami ditargetkan untuk bisa melakukan konsolidasi dalam waktu secepat-cepatnya, sehingga kita bisa segera memasuki program baru untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik bagi negara ini, sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil riset dan inovasi dari BRIN, tetapi juga BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi, termasuk dari industri, untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi, sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang. Tim Eljan Media melaporkan.